Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak SD Al-Fitrah? Semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat meskipun belajarnya harus dari rumah ya. Oke, untuk kesempatan kali ini insya Allah Bu Iza akan menemani belajar di rumah kalian melalui video singkat ini. Sebelumnya, seperti biasa ya, Bu Iza akan tanya kabarnya dulu. Apa kabar Teteki hari ini? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Meskipun di rumah, tapi harus tetap semangat untuk belajar. Oke, sudah siap semuanya? Duduk yang rapi, siapkan buku jilidnya. Tapi sebelum kita buka jilid Abatasa, dengarkan dulu ya. Bu Iza akan menyampaikan sedikit materi simbol yang ada di jilid 2A halaman ke-10. Nah, di halaman 10 dari jilid 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca lafaz Allah. Jadi, cara membaca lafaz Allah itu ada dua macam ya. Baik, untuk yang pertama, cara membaca lafaz Allah adalah ini. Oke, perhatikan di sini tulisannya dibaca tafhim. Nah, cara membaca lafaz Allah yang pertama adalah bacaan tafhim. Tafhim itu artinya tebal. Jadi, lafaz Allah harus dibaca tebal. Bunyinya Allahu. Nah, itu tebal ya, yang tebal. Oke, kapan kita harus membaca lafaz Allah dengan berbunyi tebal? Ternyata di sini ketika ada yang berharokat fathah atau domah sebelum lafaz Allah. Jadi, kata yang sebelum lafaz Allah berbunyi A atau berbunyi U. Nah, maka lafaz Allah kita harus baca tebal. Allahu jika sebelum lafaz Allah bunyinya A atau berbunyi U. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, di sini ada contohnya. Yang pertama, nih ini ada lafaz Allah. Nah ya, sebelum lafaz Allah ini ternyata hurufnya berbaris fathah, berbunyi A. Berarti lafaz Allah harus kita baca tebal. Dengarkan dulu ya contohnya. Dzalika 'alallahi. Nah, tebal ya bunyi Allahnya ya. Ayo coba sama-sama dibaca di rumah. 1, 2, 3. Oke, bagus. Terima kasih. Dzalika 'alallahi. Ya, seperti itu bacanya. Kemudian masih berharokat fathah nih. Sebelum lafaz Allah ada bunyi A. Kita harus baca tebal lafaz Allahnya. Qala qad an'amallahu. Nah, coba di rumah sama-sama kita baca lagi yuk. Qala qad an'amallahu. Oke, bagus. Seperti itu bacanya tebal. Sebelumnya berbunyi A atau berbaris fathah. Kemudian masih dibaca tebal atau tafhim jika sebelum lafaz Allah terdapat harokat domah atau berbunyi U. Kita baca contohnya sama-sama. Fattaqullaha. Ya, fattaqullaha. Nah, seperti itu bacanya lafaz Allah kita baca tebal. Kemudian satu lagi, ini masih sebelum lafaz Allah ada baris domah atau berbunyi U. Inni rasulullahi. Coba sama-sama ulangi dari rumah. Inni rasulullahi. Bagus. Nah, seperti itu yang pertama, cara membaca lafaz Allah dengan bunyi tebal ya.
Nah, sekarang cara membaca lafaz Allah yang kedua adalah dibaca tarqiq, ya. Tarqiq. Tarqiq ini adalah kebalikannya dari tafhim tadi. Kalau tafhim artinya tebal. Nah, berarti tarqiq ini adalah dibaca tipis, ya. Oke, jadi ingat ya, kalau lafaz Allah tarqiq berarti harus dibaca tipis. Bagaimana baca tipis? Nah, kalau tadi tafhim kan bacanya Allahu. Kalau tarqiq bacanya billahi, lillahi. Lafaz Allahnya kita baca tipis ya, tidak tebal. Oke, kapan lafaz Allah harus dibaca tipis? Ternyata ketika sebelum lafaz Allah ada bunyi huruf yang berharokat kasroh atau berbunyi i, ya. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Di sini sudah ada 2 contoh untuk lafaz Allah yang harus dibaca tipis atau tarqiq. Yang pertama, wa annal masajida lillahi, ya. Lillahi di sini berharokat kasroh. Jadi dibacanya tipis lafaz Allahnya. Oke, berikutnya yang ini. La yu'minu billahi. Billahi. Sebelum lafaz Allah ada huruf ba berharokat kasroh atau berbunyi i. Jadi lafaz Allahnya kita harus baca tipis, ya. Oke, jadi ada 2 macam cara membaca lafaz Allah. Yang pertama dibaca bagus, tebal atau tafhim. Yang kedua dibaca sip, tipis atau tarqiq. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak semuanya dibuka jilid abatasannya halaman 10, ya. Di halaman 10 di sana ada contoh-contoh dari membaca lafaz Allah. Ada yang tafhim dan ada yang tarqiq. Silahkan dibaca, perbanyak latihan tilawah, perbanyak latihan membacanya. Dibaca ya dari kolom pertama ke bawah, kemudian ke kolom yang kedua, lalu ke kolom yang ketiga. Setelah bagus, lancar, lanjutkan dibacanya per baris. Dari baris pertama sampai baris ke-6, ya. Silahkan boleh mulai latihan membaca di rumah. Semoga Allah memudahkan anak-anak semuanya dalam belajar membaca Al-Quran. Semakin banyak latihan, semakin cepat lancar baca Al-Qurannya, insya Allah. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.